Terima kasih. Dengan Pak siapa tuh? Saya dengan Dokter Bayu, Pak Dr. Bayu. Dalam acara apa ini? Dalam rangka acara Sapa Warga di Kecamatan Wajib. Hercules ya. Bayu Eka Rahman, calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, adakan acara Sapa Warga di wilayah Haur Gelis Indramayu. Global Expos TV Kabupaten Indramayu, Dr. Bayu Eka Rahman, calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dari Partai Golkar, Daerah Pilih, atau yang disingkat, Dapil 12, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kini hadir di tengah-tengah warga di wilayah Kecamatan Haur Gelis, Kabupaten Indramayu pada Jumat tanggal 10 November tahun 2023. Kehadiran Bayu Eka Rahman, yang disingkat BER, ini ditanggapi secara antusias oleh warga masyarakat Kabupaten Indramayu, seperti halnya dari Kecamatan Widasari, Lelea, Delapan Sliek, Sukra, dan Terisi, Gabus, dan Bongas, serta Anjatan, dan Gantar, untuk menyambut kedatangan Dr. Bayu Eka Rahman selaku caleg DPRD Provinsi Jawa Barat. Dengan kedatangan Dr. Eka Rahman berhubungan dengan mencari dukungan dari masyarakat melalui dialog terbuka, yang berlangsung berjalan lancar, dan aman apalagi telah dihadiri oleh organisasi masyarakat pemuda Pancamarga yang selalu, dan setia untuk mendampingi, Bayu Eka Rahman yang selaku caleg untuk di wilayah kami sendiri, tutur anggota Ormas tersebut. Sebab putra sulung Mulyono Martono ini, selain berprofesi sebagai dokter umum, beliau juga termasuk personil yang aktif di organisasi. Bapak-bapak yang saya hormati, kehadiran saya di kancah politik, dan tampil sebagai calon anggota legislatif untuk Provinsi Jawa Barat, hanya ingin mensedekahkan profesi saya, katanya. Karena saya merasa sangat prihatin ketika bicara soal kesehatan di akar rumput, oleh sebab itu dalam hal ini saya harus bekerja keras untuk sampai dalam visi dan misi saya, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan agar lebih mudah dijangkau untuk pelayanan warga masyarakat Jawa Barat, dan pendidikan yang setara dengan SMA yang berhubungan dengan provinsi, agar lebih mudah untuk penataan administrasi, dan birokrasinya, serta pertanian agar dapat dimudahkan untuk mendapatkan jalannya pengairan yang lewat oleh irigasi tersebut, kata Bayu Eka Rahman. Dan kami untuk menuju kursi legislatif tersebut, namun kalaupun Allah berkehendak lain, saya siap untuk tidak jadi saya tidak punya rasa penyesalan dalam hal ini, tuturnya. Dan mungkin jalan yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar BER. Selain itu juga memaparkan perihal pelayanan rumah sakit di Bandung yang selama ini sering terjadi penumpukan pasien. Masalahnya di daerah belum semua rumah sakit memiliki kelengkapan medis yang representatif. Insya Allah jika Allah berkehendak dan saya jadi, saya akan mengusahakan pemerataan pelayanan bagi masyarakat Jawa Barat umumnya dan Indramayu, khususnya, lanjut BER. Itulah pernyataan BER, ini terpicu oleh adanya suara warga yang bicara tentang money politik, selain kekecewaan mereka pada pemilihan legislatif sebelumnya. Kami sebagai perwakilan dari warga Haur Gelis terus terang sangat kecewa dengan mereka yang sebelumnya menjual janji-janji, namun setelah jadi mereka hengkang meninggalkan kami, ucap Aam 49 tahun yang mengaku dari warga Desa Sukra. Dan warga masyarakat yang telah menghadiri di acara tersebut, dengan rasa senang dan bangga, dan ikut turut mendoakan bahwa Dr. Bayu Eka Rahman, agar perjuangan untuk warga masyarakat Jawa Barat, agar diberikan keselamatan kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya, dan semoga perjalanan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal alamin. Tutur Pak Elong warga desa Kiajaran Wetan. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Wakil Pemimpin Redaksi Global Expos TV Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Nano Supriyatno, mengabarkan.
Baik, terima kasih. Dengan Pak siapa saya ini Pak? Ya? Saya dengan Dokter Bayu, Pak Dokter Bayu. Dalam acara apa ini Pak ya? Dalam rangka acara apa ini Pak? sapa warga di Kecamatan Horgelis. Ada Argolis ya. Dengan Bapak Bayu sendiri telah mengadakan caleg ya Pak ya? Saat sekarang ya. Betul, saya mencalonkan untuk legislatif provinsi DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pilihan Cirebon, Kota Cirebon dan Indramayu. Berarti 3 kabupaten yang membawa ya Pak ya. Betul. Apa yang untuk visi misinya Pak? Visi saya pertama karena saya sebagai tenaga medis ingin ada pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah di Jawa Barat. Tidak hanya Indramayu Cirebon tapi seluruh wilayah di Jawa Barat. Untuk Jawa Barat Pak ya. Karena merasa kita itu mampu secara APBD provinsi itu mampu untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat di Jawa Barat, khususnya di Dapil, Indramayu dan Cirebon. Untuk membantu warga masyarakat yang membutuhkan ya Pak ya. Betul. Yang saat sekarang masih banyak dianggapnya artinya belum maksimal lah gitu ya Pak. Ya. Jadi untuk kedepannya Pak Bayu sendiri seperti apa Pak untuk membantu masyarakat tujuan kedepannya? Pertama tadi pemerataan kesehatan minimal itu di satu Bakorwil kita punya fasilitas kesehatan setaraf Rumah Sakit Hasan Sadikin. Rujukan dari seluruh wilayah di Jawa Barat itu kan dari Hasan Sadikin. Jadi tidak ada lagi penumpukan pasien di Bandung, tidak ada lagi penumpukan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Semua bisa tersebar secara merata di wilayah minimal Bakorwil gitu. Kalau mampu kita bisa tiap kabupaten kota, tapi kalau untuk awal mungkin di wilayah Bakorwil dulu Pak. Kita buat satu rumah sakit setipe Rumah Sakit Hasan Sadikin dari sarana dan prasarananya. Jadi untuk warga masyarakat sendiri yang tadi diberikan arahan-arahan dari Pak Bayu sendiri seperti apa tanggapan menurut Pak Bayu? Saya melihat masyarakat cukup antusias terhadap isu dari kesehatan karena memang itu hal yang sangat fundamental buat masyarakat selain juga masalah ekonomi dan pendidikan. Karena memang juga sekarang ini kita lihat masyarakat cukup terganggu, cukup tidak terlayani secara maksimal dari sisi pelayanan kesehatan. Dari sisi pendidikan pun sekarang ini masyarakat cukup menjadi masalah dengan sistem zonasi yang menurut saya ada koreksi pembenahan SDM-nya yang memang kita harus perbaiki sehingga masalah pendidikan terutama di SMA itu bisa yang menjadi tanggung jawab provinsi itu bisa dimaksimalkan, tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi kekosongan di beberapa sekolah karena sistem zonasi tadi Pak. Baik. Untuk pesan-pesan kepada warga masyarakat Kecamatan Argolis, bagaimana Pak? Saya berpesan kepada warga khususnya di Kecamatan Horgelis, pilihlah calon-calon wakil rakyat Anda sesuai dengan hati nurani, pilihlah yang kira-kiranya menjadi amanah buat warga. Jangan pilih anggota dewan yang cenderung menebar serangan fajar ya, uang, karena itu tidak berdidik dan merendahkan harkat kita sebagai konstituen. Jadi saya harapkan pemilih harus berpikir yang cerdas, pemilih harus berpikir yang berpikir dengan hati nuraninya bahwa yang dipilih adalah orang yang bisa membawa tanggung jawab rakyat untuk kita perjuangkan di provinsi gitu. Dan saya perhatikan memang di wilayah barat itu banyak sekali masalah, terutama kekeringan ya Pak. Tidak adanya saluran tersier yang tertata rapi, belum adanya bendungan dan embung yang bisa menjadi pengairan untuk di daerah terutama di wilayah barat. Mudah-mudahan dengan turun tangannya provinsi dengan pusat itu bisa menjadi kemaslahatan terutama di kaum petani untuk bisa pengairan pesawahannya secara maksimal. Baik. Berarti untuk sekarang adanya sosialisasi sambil menyerap aspirasi masyarakat untuk mengadakan keluhan-keluhan itu apa yang akan nanti andai kata bisa terjadi Bapak mencalonkan jadi akan dibantu seperti itu ya. Ya, saya Amin. insya Allah Amin. memaafkan diri saya
menyerahkan diri saya untuk kemaslahatan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Dr. Wahyu, semoga sukses. Kami dari Global Expos TV melaporkan dari Indramayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.